Berada di lereng Gunung Gamalama, kota pulau ini juga masih mengandalkan rempah-rempah seperti cengkeh dan pala sebagai komoditas andalannya. Rempah-rempah ini pula yang jadi cikal bakal sejarah berdatangnya bangsa asing ke wilayah ini. Mulai dari Portugis hingga Belanda, bangsa-bangsa asing ini kemudian berusaha menguasai kekayaan alam yang ada. Jejak bangsa kolonial banyak terlihat di kota ini. Rempah-rempah dan kota benteng, dan pasti banyak hal yang menarik yang bisa kita eksplor di sini mengenai peninggalan dari bangsa-bangsa asing. Dan dari titik nol ini di Pelabuhan Residen, saya akan memulai perjalanan saya menelusuri kota kecil dan cantik ini. Terus ikuti jendela dunia, buka mata selebar dunia. Lokasinya yang terletak di lereng Gunung Gamalama menjadi berkah tersendiri bagi kota Ternate. Tak hanya cengkeh, perkebunan pala pun terhampar luas di sini. Rempah-rempah ini pula yang menjadi cikal bakal sejarah berdatangnya bangsa asing ke wilayah ini. Mulai dari Portugis hingga Belanda, bangsa-bangsa asing ini kemudian berusaha menguasai kekayaan alam yang ada. Jejak bangsa kolonial banyak terlihat di kota ini. Benteng-benteng peninggalan Portugis dan Belanda berada di sudut hingga pusat kota. Mulai yang terbesar hingga benteng-benteng kecil masih dapat kita temui. Kurang lebih ada sekitar 15 benteng. Namun sayang, tak semua benteng dalam kondisi yang terawat. Han Huygen van Linhonsten, seorang pelaut Belanda, menulis pada tahun 1512 tentang persentuhan pertama bangsa Eropa dengan para petani pala dan cengkeh di Ternate dan Tidore. Ia menggambarkan jika buah pala sudah masak dan jika kulit pertama mengelupas, maka bunga pala itu berwarna merah cerah. Dan jika buahnya kering, bunga pala pun berubah warna menjadi kuning emas. Ada dua jenis pala, satu panjang, pala jantan namanya. Yang lainnya berbentuk agak bulat, mutunya lebih baik dan lebih keras. Selain digunakan untuk bumbu dapur, ternyata buah pala juga berkhasiat untuk menenangkan otak, menajamkan daya ingat, menghangatkan dan menguatkan tenggorokan, mengusir angin dari tubuh, menyegarkan nafas, melancarkan kencing, mengobati diare, sakit kepala, dan menyembuhkan luka-luka. Minyaknya lebih baik daripada bagian yang lain, bagi semua penyakit yang telah disebutkan di atas. Ternyata buah pala tak hanya berguna untuk masak saja ya. Buah pala juga sangat bermanfaat bagi kesehatan kita. Setelah lebih dekat mengenal buah kaya manfaat ini, kini saatnya kita kembali menjelajahi benteng-benteng yang bertebaran di bumi Ternate. Kira-kira ada benteng apa saja ya? Benteng Oranye. Benteng ini dibangun pada tahun 1607 oleh Cornelis Matelief de Honge dari Belanda dan diberi nama oleh Van Coy-Switert pada tahun 1609. Benteng Oranye ini semula berasal dari bekas sebuah benteng tua yang didirikan oleh orang Melayu dan diberi nama Benteng Malayo. Benteng Oranye ini semula berasal dari nama sebuah benteng tua yang didirikan orang Melayu dan diberi nama Benteng Malayo. Dari atas benteng ini kita bisa melihat sebagian kota Ternate dan keindahan dari Gunung Gamalama. Benteng ini pernah menjadi pusat pemerintahan tertinggi Hindia Belanda atau Gubernur Jenderal. Benteng ini memiliki dinding berbahan baku batu bata, batu kali, batu karang, dan pecahan kaca. Kemampuan menghadang musuh yang lewat perairan dan daratan Ternate bisa disaksikan lewat keberadaan 13 meriam yang masih tersisa di sana. Ada Pak Burhani. Waduh, Pak Burhan lagi ngapain Pak Burhan? Ini pemandangannya bagus banget ya Pak ya.
Bapak kan sebagai ketua dari jaringan Kota Pusaka Indonesia. Nah, program Bapak sendiri itu dalam menangani benteng-benteng di Ternate, khususnya Benteng Oranye itu bagaimana, Pak? Ya, jadi jaringan Kota Pusaka ini adalah organisasi yang menghimpun beberapa kota. Sekarang ini sudah 50 kota yang memiliki peninggalan cagar budaya heritage. Langkah-langkah untuk merevitalisasi cagar budaya yang ada di Ternate ini termasuk sesuatu yang menjadi prioritas dalam program pembangunan Kota Ternate. Nah, sekarang ini lagi sementara dilakukan revitalisasi ini. Salah satunya ini adalah Benteng Oranye. Tapi ini hadir untuk memberi spirit kepada kota-kota yang memiliki, yang sudah tergabung dalam organisasi ini untuk sama-sama menjadikan cagar budaya ini, mempertahankan, melestarikan, dan menjadikan sebagai salah satu destinasi pariwisata di masing-masing daerah. Dari atas benteng kita dapat melihat sebagian kota Ternate. Beberapa buah meriam peninggalan VOC masih tersimpan di tempatnya dengan moncong yang diarahkan ke segala penjuru. Sayangnya, tidak mudah menemukan letak meriam tersebut karena kondisinya yang tertutupi semak belukar dan pohon pisang. Bapak kan sebagai wali kota Ternate, sesungguhnya menjadi warga Ternate juga, harapan Bapak itu mengenai kota Ternate sendiri. Karena di sini banyak sekali saya lihat daya tarik dari mulai keindahan alam, peninggalan bersejarahnya, kulinernya juga. Menurut Bapak bagaimana harapannya? Kita akan kemajuan pariwisata ini berjalan seirama. Sarana prasarananya terpenuhi, kita bangun berbagai macam sarana yang mendukung ikon pariwisata ini, fasilitas-fasilitasnya, tapi ditunjang juga dengan perilaku masyarakat yang memang benar-benar mencintai pariwisata. Kultur budaya akan mencintai pariwisata itu ada, sehingga orang yang datang ke sini merasa masyarakat di sininya ramah, kemudian merasa nyaman. Di sini juga betah, kemudian bisa menikmati kuliner yang ada di sini. Nah, sehingga membawa kesan orang datang sekali ini ke Ternate ingin lagi datang lagi berulang kali. Dan itu sudah otomatis akan bisa membawa dampak terhadap kesejahteraan masyarakat di daerah. Oke Bapak, saya harap juga seperti itu, kota Ternate semakin maju, semakin sukses pariwisata juga. Bapak terima kasih ya Pak ya. Saya akan menjelajah lagi kota Maluku ini. Terima kasih Pak. Ya. Benteng Oranye juga sempat jadi kawasan pengasingan Sultan Palembang, Mahmud Badarudin II pada tahun 1822 hingga wafatnya pada tahun 1852. Dari Benteng Oranye kita beranjak ke Benteng Castella. Benteng Castella terletak di Kelurahan Castella, Ternate Selatan. Benteng ini dibangun oleh Antonio de Brito pada tahun 1521 dan diberi nama Nostra Senora del Rosario. Artinya kira-kira adalah bangunan pusat pemerintahan. Nah, sekarang saya sudah berada di Benteng Castella atau yang dikenal juga sebagai Benteng Gamlama. Dan benteng ini memang benteng pertama yang dibangun oleh bangsa Portugis di tanah Ternate pada abad ke-16. Dan kalau kita melihat dari struktur bangunan benteng ini, memang terlihat memang sudah ada pemugaran selama satu kali, yaitu sejak tahun 2005. Dan kalau kita melihat struktur bangunannya, terlihat sekali perbedaan antara bangunan yang sudah dipugar dengan bangunan yang belum dipugar. Menurut sejarah, di benteng inilah pada tahun 1570 terjadi pembunuhan terhadap Sultan Hairun oleh Antonio Pimentel atas perintah Gubernur Portugis Lopes das Mosquita. Atas perintah tersebut, putra Sultan Hairun, Babullah, bangkit melawan Portugis sehingga Portugis kalah dan kemudian terusir dari Benteng Castella dan Ternate pada tahun 1575. Tak jauh dari lokasi Benteng Castella, terdapat bangunan benteng lainnya, yakni Benteng Santo Pedro e Paulo atau yang lebih dikenal dengan nama Benteng Kota Janji. Benteng ini dibangun pertama kali pada tahun 1532 oleh Portugis dengan panjang 28 meter dan lebar 26 meter.
Benteng Santo Pedro e Paulo lebih dikenal dengan nama Benteng Kota Janji karena pernah digunakan Sultan Babula untuk membuat perjanjian di antara keduanya. Pada tahun 1606, bangunan ini selesai dibangun oleh bangsa Portugis dan diberi nama Sanhao. Pada tahun 1610 ada arsip yang mengatakan bahwa bangunan ini sekarang bernama San Pedro e Paulo dan dikuasai bangsa Spanyol. Benteng ini difungsikan untuk menjaga keamanan laut antara Tidore dan Ternate. Nah, sekarang ini saya sudah berada di Pelabuhan Bastion dan dari sini saya akan berangkat menuju ke Pulau Tidore dengan menggunakan speedboat. Nah, sekarang ini saya sudah berada di Pulau Tidore dan dari sini saya akan mulai menjelajah keindahan dari pulau ini. Seperti apa? Ikuti saya yuk. Kota Tidore adalah salah satu kota di Provinsi Maluku Utara. Keindahan alam yang ditawarkan pulau ini memikat siapa saja yang datang berkunjung ke sini. Untuk ke kota ini bisa ditempuh dari kota Ternate dengan feri dengan waktu tempuh 30 menit dan dengan speedboat yang waktu tempuhnya tak sampai 10 menit. Seperti halnya Ternate, kota Tidore sudah terkenal sejak zaman penjajahan dahulu karena cengkeh dan pala. Bangsa Eropa pertama kali menginjakan kakinya di Tidore adalah pelaut dari Spanyol yang sampai ke Tidore pada tahun 1512. Kota ini juga sempat menjadi ibu kota provinsi perjuangan Irian Barat. Keindahan alam yang dibalut peninggalan sejarah ini menjadi daya tarik tersendiri bagi kota Tidore. Berbicara mengenai Tidore, maka tak lepas dari jejak Portugis. Terdapat dua benteng peninggalan bangsa Portugis di Tidore, yaitu Benteng Tohula dan Torre. Benteng tersebut berupa sisa-sisa batu reruntuhan, tapi terlihat jelas bentuk benteng yang luas dan gagah. Pemandangan dari kedua benteng tersebut sangat luar biasa. Dari ketinggian kita dapat melihat sebagian Pulau Tidore, lautan yang berwarna biru, Pulau Halmahera, Pulau Ternate dan Kedaton Kie, tempat Sultan Tidore. Sungguh pemandangan yang sangat mahal harganya. Lokasi kedua benteng ini letaknya berdekatan, sama-sama berada di pusat kota serta dekat dengan Kedaton Kie singgasana Sultan Tidore. Petualangan pertama, saya mencoba untuk naik ke Benteng Tohula. Untuk mencapai benteng dibutuhkan stamina ekstra. Saya harus melewati puluhan anak tangga dan teriknya sinar matahari. Ada sekitar 100 anak tangga yang harus didaki untuk mencapai bagian puncak dari benteng ini. Akan tetapi, udara sejuk dan pepohonan hijau akan memberikan kesegaran selama perjalanan. Setibanya di benteng, pemandangan laut yang biru dan Pulau Halmahera tampak begitu indah. Dari sini kota Tidore tampak dari ketinggian. Pemandangan dari sini sungguh indah ya. Menurut catatan arsip dari Spanyol, pada sekitar tahun 1607, 1 tahun setelah Spanyol menaklukkan Ternate, Gubernur Spanyol pertama di Maluku, Juan de Esquivel, memerintahkan untuk membangun sebuah benteng di Tidore. Namun pembangunan ini tidak terlaksana karena kurangnya tenaga kerja. Pembangunan Benteng Tahula atau dikenal juga dengan nama Benteng Tohula atau Kota Hula ini baru dimulai pada tahun 1610 oleh Cristobal de Azquita Menchaca, Gubernur Spanyol pada saat itu. Namun selama 3 tahun pengerjaannya, pekerjaan pembangunan tersebut pun tak dapat pula diselesaikan. Baru pada tahun 1613, pembangunan benteng lebih diintensifkan hingga selesai pada tahun 1615.
pada masa pemerintahan Don Jerónimo de Silva selaku gubernur Spanyol pada saat itu. Benteng ini kemudian dinamai Santiago de los Caballeros de Tidore yang artinya kira-kira adalah kesatria suci Tidore. Benteng ini kemudian ditempati oleh 50 tentara Spanyol, lengkap dengan artileri untuk melindungi kapal-kapal mereka yang berlabuh di wilayah perairan sekitar Tidore. Spanyol menggunakan benteng ini hingga tahun 1662. Dan setelah kepergian Spanyol pada tahun 1707, Belanda yang mengambil alih kekuasaan di Nusantara meminta Sultan Tidore untuk menghancurkan benteng Tohula ini. Namun Sultan Tidore ketika itu yakni Sultan Hamzah Fahrudin meminta benteng ini agar dipertahankan sebagai tempat tinggal kerajaan. Benteng Tohula ini adalah salah satu benteng yang dibangun oleh bangsa Spanyol pada abad ke-17. Nah, benteng ini sempat ingin dihancurkan pada masa penjajahan Belanda, namun atas usulan dari Sultan Tidore, akhirnya sampai sekarang kita masih bisa menikmati benteng ini. Dari Benteng Tohula, saya melanjutkan perjalanan menuju Benteng Tore yang berada tak jauh dari Benteng Tohula. Menurut catatan sejarah, benteng ini dibangun oleh Sancho de Vasconcelos yang mendapat izin dari Sultan Gapi. Tidak ada catatan resmi mengenai asal-usul nama benteng ini. Namun konon, nama benteng ini memiliki hubungan dengan nama seorang kapten Portugis pada saat itu, yaitu Hernando de la Torre. Bapak, lagi pada ngapain ini Pak? Halo. Kebetulan saya berjumpa dengan seorang tokoh di Tidore nih, yang akan menjelaskan kepada saya mengenai sejarah benteng-benteng yang ada di Tidore. Bapak, saya sudah melihat Benteng Tore dan kenapa sih Pak Benteng Tore ini bisa dikatakan spesial bagi orang-orang? Ya, spesial bagi orang-orang itu satu, letaknya di belakang, kemudian areanya luas, dikelilingi dengan batu-batu yang ini merupakan satu penahan terhadap serangan-serangan dari dulu penjajah dari Portugis dan lain. Dia bisa melangkis serangan-serangan seluruh dari itu. Benda dengan Tohula. Di sana dia ke depan. Di sana ada pengintai saja. Perawatannya ini kelihatan asli belum banyak. Di sana sudah ada degradasinya karena dekat gunung sehingga kalau musim hujan kalau ada degradasi sering turun longsor. Kalau ini jauh ke belakang, maka keasliannya tetap walaupun hujan dan ini dia tidak degradasi, artinya tidak turun sehingga dia tetap utuh seperti itu. Oke Bapak, kita bisa lihat lagi? Ya, kita ke atas. Siap. Ya. Ayo Pak. Saat ini saya sudah berada di tengah-tengah Benteng Tore dan yang seperti Anda lihat di belakang saya memang ada gundukan-gundukan batu yang berasal dari letusan Gunung Kemabuta atau Gunung Tidore. Dan gundukan batu ini juga ada beberapa yang dari bekas reruntuhan Benteng Tore tersebut. Dan kalau kita lihat nih ya, dari struktur Benteng Tore ini memang ada upaya konservasi dari pemerintah daerah setempat untuk merenovasi Benteng Tore ini untuk aktivitas atau untuk pariwisata. Dan dari strukturnya memang terlihat batuan yang lama dengan batuan yang barunya ada sistem perekat yang baru yang ditambah dari pemerintah setempat. Bagus banget Pak pemandangan dari Benteng Tore ini Pak. Iya, cuacanya juga panas. Iya, juga panas tapi pemandangannya bagus ya Pak ya. Nah, saya penasaran deh dengan Kota Tidore. Sebenarnya tuh yang menjadikan Kota Tidore atau wilayah ini menjadi penting dalam konteks bangunan bersejarah itu bagaimana Pak menurut Bapak? Iya, karena tadi saya bukan bahwa kota ini kota bersejarah, itu menjadi ibu kota provinsi Irian Barat pertama di sini oleh Soekarno pada tahun 57. Di sini pertama. Di sini. Nah, kalau di sini kan memang cukup banyak benteng-benteng dari kolonial, ditunjang dengan panorama Tidore yang eksotis sekali ya Pak ya. Ada langkah-langkah pemerintah dalam mengembangkan potensi sumber daya alam, sumber daya budaya di sini bagaimana Pak? Ya, situs-situs yang ada di sini kita perlu lihat termasuk air panas, air terjun, pulau-pulau yang
ada di sekitar ini Pulau Metara yang Kepulauan Seribu. Pak, Ya, ya. pemerintah daerah kita tuh dalam visi misi kita menyediakan dana untuk itu, untuk lewat dinas pariwisata. Baik Bapak, terima kasih nih atas penjelasannya. Jadi saya jadi lebih paham mengenai kota kecil dan cantik di Tidore ini. Makasih Pak, saya pamit ya Pak ya. Salam. Usai bertualang di kedua benteng, saya pun mengunjungi Kedaton. Kira-kira saya dapat bertemu Sultan Tidore nggak ya? Assalamualaikum Pak Sultan, saya Nisha dari TVRI. Ternyata Sultan Tidore berkenan untuk bertemu. Wah, pastinya sungguh pengalaman yang tak akan terlupakan nih. Sultan menyambut saya di dalam istana. Beliau berkenan untuk menjelaskan sejarah Kesultanan Tidore. Tentang Kesultanan Tidore ini, memang sejarah itu bagaimana sih Pak? Kesultanan Tidore ini keraton yang kita tempati sekarang ini, itu pertama sekali keraton ini berada di bagian utara Pulau Tidore. Pertama sekali itu di Rum. Di Rum. Ya, tempat Ibu Nesa waktu pertama turun. Ya, pelabuhan ya. Dari situ kemudian berpindah ke Toloa dan yang terakhir masuk ke Suasio. Ya, Suasio Tidore ini. Jadi Kesultanan Ternate, Kesultanan di Maluku Utara ini dikenal dengan nama Maluku Kiaraha. Maluku Kiaraha. Ya, Maluku Kiaraha itu artinya ada 4 kesultanan yang berada di daerah Maluku Utara. Ya, yaitu terdiri dari Bacan, Jailolo, Tidore, dan Ternate. Sultan, di Indonesia ini kan dulunya memang pernah dijajah oleh bangsa-bangsa asing seperti bangsa Spanyol, Portugis, Belanda, dan memang ada peninggalannya juga di Tidore ini. Apakah sampai sekarang adakah interaksi dari pihak kesultanan dengan bangsa-bangsa asing yang pernah menjajah ke Indonesia? Iya, selalu ada karena bangsa-bangsa asing yang pernah menjajah Indonesia, khususnya di Maluku Kiaraha, para baik peneliti maupun dari kerajaan-kerajaan seperti dari Spanyol, Belanda, Porto, ya, mereka sering datang dan meminta banyak informasi tentang di mana peninggalan-peninggalan leluhur mereka yang pernah datang ke khususnya di Tidore. Wah, kira-kira ini dalam kesultanan ini ada apa aja nih Pak? Oh, banyak sekali ya, bisa diperlihatkan. Oke, boleh saya lihat? Boleh, boleh. Oke. Sejarah Tidore yang panjang bisa disaksikan di dalam bangunan Kesultanan Tidore. Di lantai bawah Kedaton Tidore, perjalanan Kesultanan Tidore terpampang bagaikan sebuah diorama yang mengasihkan untuk diikuti dan diresapi. Nah, ini kan ada 2 buah keris dan ada 4 pedang. Nah, ini dipakainya untuk apa, Pak? Nah, ini dipakai oleh Sultan pada saat upacara-upacara kebesaran Kesultanan Tidore. Simbol pada saat upacara-upacara kebesaran dipakai oleh Sultan dan panglima-panglimanya. Itu panglima. Kalau ini wilayah daerah dan taklukan petanya ya? Kekuasaan saya. daerah kekuasaan Kesultanan Tidore. Ya, ini Tidore sebuah nukta kecil di peta. Cuma wilayahnya meliputi Papua secara keseluruhan. Tapi saat itu kemudian pertimbangan Sultan, wilayahnya sudah terlalu besar, maka dikirim seorang Gi Malaha. Kalau Odigi itu putra, Malaha putra terbaik yang tangguh, kemudian dia mematok tapal batas antara Papua Barat dan Papua Timur. Walaupun kotanya kecil, tapi kekuasaannya banyak ya, Pak ya. Wilayah-wilayah kekuasaan Kesultanan Tidore pada tahun 1957, sebagian besar wilayah ini diserahkan ke pangkuan Ibu Pertiwi. Iya. Terima kasih Pak Sultan, terima kasih atas penjelasannya. Semoga makin sukses juga buat Pak Sultan. Terima kasih Bapak-Bapak semuanya. Sampai saya iklim panas, jadi jangan heran terik matahari akan selalu menyertai Anda di sini. Akan tetapi terdapat satu tempat yang dingin dan sejuk, yaitu Gura Bunga. Di sini teriknya matahari kalah oleh dinginnya udara. Ya, sekarang ini saya sudah berada di Kampung Gura Bunga dan ternyata memang benar di Pulau Tidore ini ada yang bernama negeri di atas awan.
Menjelang sore, para pengunjung yang datang ke Gura Bunga dapat menikmati sensasi awan sejuk yang turun dari atas bukit hingga menutupi sebagian wilayah di desa kecil ini. Sesuai dengan namanya, tempat ini memiliki banyak bunga-bunga yang cantik di sepinggir jalan. Tentunya suatu perpaduan yang sangat sempurna. Ternate dan Tidore ternyata menyimpan banyak keindahan baik dari segi alam, sejarah, dan budaya. Namun sayang sekali di Pulau Tidore ini saya harus mengakhiri perjalanan saya. Terus saksikan perjalanan saya dalam menelusuri jejak bangsa asing di Nusantara bersama Jendela Dunia. Buka mata selebar dunia. Sampai jumpa.